Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat diberikan rahmat dan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang banyak mengucapkan syukur, karena syukur itu berarti telah merasakan nikmat yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu ingat kepada beliau. Alhamdulillah ya, karena Kijagabaya ini, para sahabat ya, karena Kijagabaya ini, kenapa kok ada di lereng ini? Karena saya ingin mengingatkan kepada si Bujang Hitam bersama antek-anteknya, kepada anak buahnya Setan Merah, untuk kembali ke jalan yang benar. Karena di atas dunia ini tidak ada yang kekal, abadi. Pasti semuanya akan kembali ke asal. Nah inilah maksud dan tujuan Kijagabaya ini. Selalu ingin mencari si Bujang Hitam supaya dia kembali ke jalan yang benar. Subhanallah ya. Karena melalui perjalanan yang sangat panjang ya, masalah Setan Merah dengan antek-antek ini sangat luar biasa persahabat ya. Karena mereka ini gimana? Selalu kita memberikan masukan, meluruskan atas perbuatan mereka, tapi mereka ini tidak mau. Ini yang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan ya, di Kijagabaya ini ada di sebuah lereng ya, dimana tidak jauh dengan letaknya tempatnya keberadaan si Bujang Hitam. Karena saya ini bawa satu amanah. Amanah ini harus saya sampaikan. Apabila tidak saya sampaikan, bersahabat, saya ini berdosa. Karena amanahnya adalah dari Yang Setan Merah. Supaya Bujang Hitam ini bersama anak buahnya ini kembali ke jalan yang benar. Ini tujuannya Kijagabaya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, para sahabat ya, sebenarnya tempat ini ada tempatnya markasnya mereka dulu. Itu tempat mereka, markasnya mereka dulu. Markasnya Setan Merah ini. Dan disinilah saya mengenang sebuah pertempuran sangat luar biasa. Sini banyak benar kejadian-kejadiannya yang mengeluarkan satu kalimat ancaman, darah yang bercucur di sini nih. Subhanallah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kameramen, itu kamu ambil ke sana. Coba kamu ambil ke sana. Itu apa kayak sebenarnya? Allahu Akbar. Oh ya, tenang ya kameramen. Kau di sini aja. Luar biasa. Lihat, ini adalah tanda sebuah ya tempat mereka dulu menghidupkan api di sini, terjadi pembakaran. Ini sebenarnya tempat ini nih, dulu adalah tempat yang ingin kami kuburkan Setan Merah. Setan Merah itu ingin dikuburkan di sini. Tapi Setan Merah ini kena menguasai ilmu rawa rontek ya, menguasai ilmu yang sangat luar biasa. Nah disinilah kami banyak kekeliruan. Kekeliruannya ketika kami tanamkan beliau ini ya, lehernya di atas, badannya kami tanamkan di sini. Supaya mereka itu kapok, supaya sadar tujuan kami itu. Supaya tidak ada jadi obat, malah jadi masalah. Lihat, itu burungnya Setan Merah yang berkicau itu. Aku tahu persis ini. Ini burung Setan Merah. Setiap kita masuk sini, pasti dia ini telah mengetahui suara burung ini bahwa ada tamu di sini. Nah, dan burung ini nanti bisa menyampaikan kepada seperti Bujang Hitam. Ini tandanya. Kau kameramen ke sana aja, sana ya. Siapa tahu kita mendapatkan burung itu. Coba kemana arahnya? Kamu arah ke sana, kameramen, ke situ aja. Kamu ke situ. Kamu ke situ. Nah, ini tempatnya sebenarnya. Jangan jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya ini yang akan terjadi itu ya, sahabat ya. Sini yang pernah terjadi pertempuran. Pertempuran kami yang sangat luar biasa. Ini pertempuran yang sangat luar biasa benar di sini. Sampai-sampai Setan Merah ditanamkan. Bujang Hitam pernah ditanamkan di sini ya. Kurawa pernah dikubur di sini. Prabu pernah ditanamkan juga di sini. Ini tempat sakral sebenarnya, tempat mereka. Tapi Bang Ria telah menyatakan tidak boleh kita menyakiti kepada mereka yang telah sesat, tapi kita harus mengarahkan jalan kebaikan. Apabila mereka itu memang ingin jalan kebaikan,
Kita boleh keras. Keras itu apabila kita itu membela. Membela maksudnya begini. Membela diri atas pengancaman-pengancaman mereka. Itu tujuannya. Tapi kok kameramen, kayaknya kita ini baunya ada bau menyengat. Kayaknya orang ada yang membakar api, yang membakar daun minyak ini. Iya, kok wangi bener, Wak? Ini ya. Saya agak bingung. Kayaknya wangi bener pembakaran ini. Kayaknya minyak apa ini dibakar mereka ini? Coba. Dari mana asalnya? Coba ke sini kameramen. Kita ngawasi ke sini. Kok perasaan saya sini tidak ada lagi penghuni-penghuninya, orang-orang Gunung Petir ini. Kok tiba-tiba? Coba ke sini, Kayaknya ada sesuatu. Oh iya. Kita awas dulu. Kita harus mengintip sini dulu. Ini siapa sebenarnya? Ya, kamu. Kita ngawasin sini. Coba. Terus ke sana terus. Coba kita ngawasin terus tuh. Kita harus ngawasi sampai dari sini. Kayak dari sini. Itu siapa sebenarnya? Coba harus kita pantau. Astagfirullahaladzim. Kayaknya aku kenal itu. Kayaknya. Aku kenal dia itu. Itu kayak suaranya. Kalau tidak salah apakah itu Ronald? Kayak Ronald. Iya. Kayak Ronald. Bener. Iya. Coba. Aku harus memantau dari sini. Kayaknya dari sebelah sini. Ya. Aku harus tarik dari sini. Kenapa? Sangat baik sekali. Coba. Itu. Ya. Aku mendengar suara itu. Kayaknya. Kemana? Enggak salah lagi. Itu. Kemana harus kucari? Ya. Nah. Lihat burungnya. Sudah mencari ke sana ke sini. Setiap pemakaman umum kami datangi, tidak pernah menemukan Gunung Petir. makam-makam orang-orang yang pernah kami sakiti. Tidak pernah kami menemukannya. Apa maksudnya Ronald? Maka dari itu aku menyesal sekali. Rasanya ingin bunuh diri saja. Apa yang diucapkan dia menyesal? Aku menyesal. Menyesal kenapa Ronald ini? Menyesal sekali. Kemana lagi harus mencari? Sudah ke sana ke sini kami. Setiap makam umum kami datangi. Tidak pernah kami menemukan itu. Makam seseorang yang pernah kami sakiti, yang pernah kami habisi dulu. Astaga. Rasanya aku menyesal sekali. Dia ini menyesal. Coba. Mana lagi harus mencari? Ingin meminta petunjuk kepada siapa? Karena ini adalah rahasia besar. Harus mendekat ya. Kalau sampai orang-orang tahu, pasti mereka akan marah. Mereka akan memusuhiku lagi. Orang mengawasinya. Mereka akan mengucilkan kami lagi. Mereka akan mengasingkan kami lagi. Jika sampai mereka tahu. Maka dari itu aku akan bercerita kepada siapa? Tidak mungkin aku bercerita kepada masyarakat. Tidak mungkin. Jangan mendekat. Karena mereka pasti marah besar. Sangat khawatir sekali. Ronald ini menyesal kenapa ada menyesalinya? Apa yang disesali sebenarnya sama Ronald ini? Ini yang jadi masalah ini. Kok tiba-tiba Ronald ini ada Tapi di samping itu, aku menyesal sekali. Aku ingin sekali meminta maaf. Menyesal atas perbuatannya. Sudah mencari keluarganya, tidak pernah ketemu. Mencari sanak famili saudaranya, tidak pernah juga bertemu. Perbuatannya Ronald. Kita harus pelan-pelan. Kemana lagi harus meminta maaf? Kita harus pelan-pelan. Harus mengawasi di sini. Tidak puas hatiku jika hanya berdoa di dalam masjid, tidak puas. Aku ingin mendatangi makamnya. Dia ingin mendatangi makam. Ingin melihat apakah dimakamkan dengan layak atau tidak. Itu yang kami penasaran. Ini menyesal atas perbuatannya Ronald. Jadi aku bingung, kok dia ada di Gunung Petir ini ya, di lerengnya. Apa maksudnya? Sengaja. Aku datang ke sungai ini sengaja untuk merenungi nasib. Untuk melamuni diri. Untuk merenungi nasib. Astagfirullahaladzim. Kemana mereka harus mencari? Atas perbuatan dia selama ini.
Kesian juga terhadap Ronald ini. Iya, dia ini Sudah keliling ke sana ke sini, kami tidak pernah kami temukan. Dan tidak ada satu warga pun yang ingin membantu kami. Tidak ada. Kita harus mendekat dulu. Kita ke sini. Kita harus mengawasi sini. Coba kita harus mengawasi sini dulu. Mereka hanya bisa memusuhi kami. Hanya bisa mencaci maki kami. Coba, aku nih agak bingung ya. Apalagi yang harus dilakukan? Sini kayaknya apalagi yang harus mengambil tindakan seperti apa lagi? Sebenarnya Ronald ini apa tujuannya kok di sini? Apa kami harus mengakhiri hidup kami juga? Supaya kami bisa bertemu dengan orang-orang yang pernah kami sakiti dulu. Sepertinya. Tapi tidak mungkin. Sangat. Tidak mungkin aku akan mengakhiri hidupku di usia sekarang ini. Karena umurku masih sangat muda. Aku pun belum tahu siapa jodohku. Curiga kok ada. Jadi tidak mungkin. Siapa di atas itu, Red? Tapi jika seperti ini terus, apa boleh buat? Kepalaku sudah sakit sekali. Rasanya ingin sekali meminta maaf atas perbuatan kami dulu. Kami sangat menyesal. Sangat menyesali. Tapi apa yang harus kami lakukan? Ronald menyesal apa yang dia lakukan dia dulu. Kasihan sekali Ronald. Apa dia lakukan itu? Biarkan api ini jadi dulu. Apa dia lakukan? Aku akan menyeberangi sungai. Ya, kami menyeberang sungai. Ingin mencari ketenangan. Dia ingin mencari jati diriku. Dia ingin mencari jati diri. Apa sebenarnya Ronald? Maksud Ronald ini? Coba. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus apa? Coba Ronald. Kita dekat sini. Apa harus aku mengakhiri hidupku juga? Tapi tidak mungkin. Apa Mas Ronald di atas sini? Karena usiaku masih sangat muda. Tapi harus bagaimana aku meminta maaf dengan korbanku? Harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukan Ronald ini? Kok dia tiba-tiba di atas bukit ini? Apakah dia ingin? Untuk sementara waktu aku tidak tahu. Ingin meminta bantuan kepada siapa? Apa Ronald ingin bercerita kepada siapa? Karena ini adalah rahasia. Ini rahasia besar. Tidak mungkin aku ceritakan kepada orang-orang. Pasti mereka akan marah lagi. Mereka akan mengasingkan kami lagi. Bukan tidak mau bercerita, bukan tidak mau. Kemana lagi? Aku harus berjalan. Kemana lagi harus melangkah? Sepertinya sejauh ini tidak ada orang. Tidak ada orang yang bersedia menerima cerita ini. Tidak ada orang. Ronald ini sepertinya penyesalan. Karena mereka hanya tahu kamilah yang bersalah. Memang benar, kami yang bersalah. Memang benar. Allah. Tapi di samping itu, kami menyesal. Kami menyesal. Kami ingin minta maaf. Netes lagi air mataku pagi ini. Semalam sudah berderai. Pagi ini pun berderai. Kenapa dulu kami lakukan itu? Kenapa dulu kami habisi orang-orang itu? Aku sangat menyesal sekali. Bagaimana caraku menebus dosa? Caraku menghapuskan dosa-dosaku? Bagaimana? Jika makamnya saja mereka belum tidak ketemu. Keluarganya tidak bertemu. Keluarganya belum. Sana saudara yang tidak bertemu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengakhiri hidupku saja? Allah. Tapi tidak mungkin. Seperti dia ingin mengakhirkan hidupnya. Tidak mungkin. Tapi karena itu tidak akan baik. Sangat baik sekali. Tapi di samping itu aku menyesal. Makanya aku mengasingkan diri pagi ini ke
pinggir sungai. Aku ingin merenung, ingin melamun sementara. Ingin menanyakan kepada diri sendiri, apa yang akan dilakukan selanjutnya itu. Jika memang tidak ada lagi tujuan, apa boleh buat? Terpaksa ku akhiri saja hidupku ini. Astagfirullahaladzim. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Tak mungkin, Ronald. Karena tidak mungkin juga aku akan menemukan makamnya korban-korban yang pernah aku sakiti dulu. Aku harus bisa membantunya. Karena sudah sejauh ini. Baik sekali, Ronald. Sudah sejauh ini aku mencari. Banyak tempat pemakaman umum kami datangi, banyak. Tapi tidak pernah satu pun menemukan korban kami. Apa memang sengaja ada yang menutupinya? Jika memang ada yang menutupi, tolong tunjukkan. Tolong tunjukkan di mana kuburnya. Tolong tunjukkan. Karena aku tidak mau terjebak, terperangkap dalam suasana penyesalan, tidak mau. Aku ingin minta maaf sebenarnya. Luar biasa. Aku ingin minta maaf. Jika memang tidak ada tujuannya, tidak ada titik terang, terpaksa. Tali ini yang akan menjadi saksi akhir dari perjalanan hidupku. Ini tali ku dapatkan dari padepokan. Tapi tidak mungkin. Aku masih ragu. Masih bimbang. Astagfirullahaladzim. Masih bimbang sekali. Apa yang dilakukan Ronald? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang dilakukannya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Apakah aku mengakhiri hidupku saja? Dia ingin mengakhiri hidupnya. Apa sebenarnya? Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang mengawasiku. Astagfirullahaladzim. Tidak boleh sampai terjadi. Aku harus bisa. Apakah aku akhiri hidupku saja? Aku harus bisa. Jika memang tidak ada titik terangnya, inilah langkah yang harus diambil. Biarkan mereka berbicara. Karena mereka tidak tahu sebenarnya isi hati kami. Mereka tidak tahu latar belakang hidup kami. Mereka hanya bisa mengatur saja. Hanya bisa menuntut. Bukan kami tidak mencari, bukan. Sudah banyak tempat pemakaman yang kami datangi. Tapi apa nyatanya? Zong besar, nol besar. Zong. Tidak ada. Harus saya hentikan, tidak bisa hentikan. Aku sudah lelah. Kok mungkin inilah. Bawa tali ini untuk apa? Mungkin inilah jalan satu-satunya. Allah. Inilah titik terangnya. Allah Akbar. Allah Akbar. Untuk mengakhiri hidupku. Astagfirullahaladzim. Jika memang tidak ada lagi jalan, apa boleh buat? Dia putus asa seperti Ronald ini. Tidak bisa. Aku harus menghentikan semua ini. Tidak bisa jangan sampai terjadi. Jika memang tidak ada lagi titik terangnya, jangan sampai terjadi. Apa boleh buat? Jangan sampai terjadi. Terpaksa. Langkah inilah yang akan kuambil. Astagfirullah. Tidak. Karena aku sangat menyesal sekali. Aku ingin meminta maaf. Ingin menemui korban-korban kami di sana. Aku harus menghentikan semua ini. Ini harus bisa aku hentikan. Mungkin dengan cara inilah kami bisa berkomunikasi. Kami bisa berjabat tangan di sana. Walaupun cara ini benar atau tidak, akan kulakukan. Apapun yang terjadi, akan kulakukan. Demi meminta maaf, itu saja tujuanku. Aku hanya ingin meminta maaf kepada korban-korbanku. Aku cuma hanya ingin meminta maaf atas perbuatanku selama ini. Aku menyesal sekali. Akan kubuat tali untuk mengikat leherku. Astagfirullahaladzim. Ini Ronald ini akan ingin gantung diri. Kayaknya. Akan kubuat tali untuk mengukur leherku. Untuk mengikat leherku. Karena memang tidak ada lagi titik terangnya. Inilah langkah yang harus diambil. Allah Akbar, Allah Akbar. Kita harus mengawasi. Biarkan mereka berbicara. Ya, kita harus mengawasi. Apapun perkataan mereka, mereka tidak akan paham. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak tahu latar belakang kami seperti apa. Mereka tidak tahu suasana hati kami seperti apa. Kita harus mengawasinya. Kena saya mereka hanya bisa ceramah saja. Tanpa menunjukkan jalan. Tanpa menunjukkan titik terang. Sudah sejauh ini aku mencari sendirian. Tidak ada yang membantuku. Apa dia lakukan? Dia ingin gantung diri. Inilah langkah yang harus diambil. Dia harus putus asa. Dia putus asa lagi kehidupannya ini. Tidak ada lagi jalannya. Potet. Nanti akan kuberitahu dia. Akan kusalamkan
kayu ini. Tolong datangi Potet. Sampaikan pesan kepada Potet bahwa aku akan mengakhiri hidupku. Allah. Lanjutlah kau. Allah. Aku akan membuat gantungan. Dia harus Mengikat leherku. Aku tidak peduli lagi dengan hidup ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jakabaya. Apa yang kau lakukan situ, Ronald? Hah? Aku menyesal Jakabaya. Jangan Ronald. Jangan. Hentikan. Aku ingin mengakhiri hidupku saja Jangan, Jakabaya. Ronald. Jangan. Aku mohon. Hei, jangan Ronald. Jangan. Tidak ada lagi jalan Jakabaya. Jangan. Tidak ada lagi jalan. Jangan. Tenang. Seperti ini jalan terbaik Jakabaya. Ronald. Jangan. Seperti ini jalan terbaik. Hei. Kamu harus sadar. Tenang. Buka. Aku mohon. Buka talinya. Buka. Nanti kita bicarakan. Yang tenang. Aku tenang, Ronald. Nanti Bicarakan kita apa lagi Jakabaya? Tenang. Aku bisa bicara apa yang kau butuhkan. Jalan Kami sudah keluarnya. muak Jakabaya. Tenang dulu. Aku mohon. Kami sudah kesal sekali. Lepas semua. Tarik tali ini sekencangnya Jakabaya. Jangan. Tarik Jakabaya. Jangan. Hentikan Ronald. Aku kesal sekali. Jangan. Tidak bisa. Tidak. Jangan. Karena sudah sejauh ini aku tidak bisa meminta maaf. Jangan Ronald. Sudah sejauh ini aku tidak bisa meminta maaf. Aku mohon Ronald. Mungkin inilah jalan yang terbaik Jakabaya. Hentikan. Tidak. Jangan. Supaya bisa kita bicarakan. Tenang. Supaya ada jalan keluarnya. Bicarakan seperti apa lagi Jakabaya? Kau turunlah dulu. Ya. Setelah kau turun. Kita tenang. Kita bicara. Tenangkan jiwamu. Semuanya ada jalan keluarnya. Tidak. Aku sudah bulat ingin mengakhiri hidupku Jakabaya. Jangan putus asa Ronald. Semua itu ada jalan keluarnya. Yang penting kau turunkan dulu di sini. Ada sebabnya kami putus asa Jakabaya. Iya, semuanya aku tahu. Kena Bukan perjalanan hidup. Tenang. Bukan kami tidak mencari makam-makam korban kami, bukan. Iya, aku tahu Ronald. Semuanya itu jangan kau putuskan asa dengan begitu caramu. Mungkin dengan mengakhiri hidupku, inilah aku bisa meminta maaf Jakabaya. Jangan. Ayo. Baik, turunlah kau sini. Kita bicara. Aku menyesal sekali Jakabaya. Jangan. Netes air mataku. Sabar Ronald. Sabar. Jika kau telat tadi Jakabaya, mungkin sudah terjadi. Kameramen, kau dari sini. Asap semua. Sini. Kau dekat tidak apa-apa. Kau dengan siapa datang ke sini Jakabaya? Aku dengan kameramenku. Ya. Kami memang sengaja kami lewat di sini. Apa tujuan kau datang ke sini Jakabaya? Aku mengingat petilasan tempat kalian bertempur dulu. Tempat setan merah yang mau dimakamkan. Tempat Jakasura yang mau ditanam. Benar. Tempat Kurawa yang ditanam di situ. Benar. Inilah lokasinya. Mohon maaf tadi kita belum salaman Jakabaya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mendengar tadi ada suara orang putus asa. Benar. Aku sebenarnya orang itu. Apa yang keputus asakan? Aku menyesal Jakabaya. Aku tidak bisa meminta maaf kepada korbanku dulu. Yang pernah ku habisi. Yang pernah ku tindas. Pernah ku bahkan sampai hilang dari dunia ini. Begini Ronald. Kehidupan itu. Apabila kita minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan semua akan dijabah. Tapi dengan syarat. Kita harus benar-benar bertobat. Ya, sembahyang tahajud tengah malam. Kita belajar sembahyang tahajud, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan cara itulah kita sedikit demi sedikit kita bersedekah kepada anak yatim piatu. Semoga atas perbuatan kita akan diampuni. Tapi aku belum puas Jakabaya. Ingin sekali rasanya ku datangi mereka korbanku. Mungkin dengan cara menghabisi hidupku inilah. Kalau kau dengan menghabisi ini, kau salah jalan Ronald. Kau salah jalan. Kau ingin menghabisi hidupmu dengan jeratan sebuah tali. Iya. Gara-gara kau tidak menemukan keluarganya, anaknya yang telah kalian lenyapkan. Benar. Bukan begini caranya Ronald. Kita itu memohon maaf itu. Bukan begini. Kalau kau sudah begini, berarti perjalananmu adalah sesat. Ini yang namanya sangat tidak diterima bumi dengan tujuan kalimat begini. Ya. Kamu harus banyak mengucapkan astagfirullah. Kamu harus sadar. Mengakhiri hidup dengan cara begini. Itu namanya sesat. Kita tidak akan diterima. Tapi aku sudah tidak bisa tidur malam-malam hari Jakabaya. Karena dihantui terus rasa kekecewaan, penyesalan itu. Pasti datang. Makanya begini Ronald. Keputusan asa itu. Jangan diambil. Ya. Satu keputusan yang tidak ada jalan keluarnya. Inilah satu kunci-kuncinya kita bermasyarakat. Mencari jalan keluarnya. Menanyakan kepada siapapun yang terdekat. Aku takut Jakabaya. Takut kenapa?
Takut ini menjadi masalah yang panjang. Takut masyarakat tidak terima. Dan mereka akan mengucilkanku kembali ke dalam hutan itu. Tidak, Ronald. Ya, saya telah melihat gerak-gerikmu atas penyesalan perbuatanmu selama kau mengikuti jejaknya Bujang Hitam. Sampai semua aku mendengar kalimat itu tadi. Kau akan mengakhiri hidupmu dengan tali ini. Benar. Ditambah lagi teroran Bujang Hitam yang tidak pernah berhenti. Anton Botol dan juga Atek. Mereka terus menerorku Jakabaya. Sehingga aku terpencil ke pinggir sungai ini. Sabar. Ketenangan jiwa itu bukan dari harta, ya. Tenang itu karena kita itu apa? Menyukuri yang ada di atas bumi. Seperti batu, tanaman yang ada kita syukuri. Itulah ciptaan Allah. Kalau harta itu tidak bisa menjadikan satu faktor kita ketenangan jiwa. Karena harta itu akan membawa kita ke jalan neraka kalau kita tidak benar. Tapi kalau kita benar akan dibawa ke jalan surga. Ya. Itulah satu-satu jalannya. Aku pun sudah tidak butuh lagi Jakabaya harta-harta seperti itu. Tidak butuh lagi. Iya, benar. Yang kubutuhkan sekarang adalah ketenangan. Tidak mau ada rasa penyesalan tuh Jakabaya. Kalau sampai terjadi tadi ya, sampai kamu tidak aku temukan di sini, benar. Ronald, ya. Apa yang terjadi sampai kau ingin mengakhiri hidupmu dengan mungkin aku sudah lewat Jakabaya. Sebilas tali kayak gini nih. Telat sedetik saya tadi, mungkin ku sudah lewat. Gak ada gunanya Ronald kita mengakhiri hidup dengan cara begini. Aku kan sudah pernah bilang padamu, kau bisa ke tempat pendepo Ki Jagabaya atau kau bisa ke tempatnya Bang Ray Lampung. Untuk apa kau mengakhiri begini dengan penyesalan hidupmu? Apakah dengan begini kau akan cukup? Tidak. Ya. Akan dituntut kau nanti. Pikiranku tadi seperti ini Ki Jagabaya. Gimana? Dengan aku mengakhiri hidupku, aku bisa menemui korban-korbanku di sana dan berjabat tangan ingin meminta maaf Jagabaya. Tidak. Itu saja. Itu bukan jalan keluarnya, Ronald. Ya. Itu tidak bisa. Dikarenakan yang bisa jalan keluarnya adalah kau bersabar, ya. Kau sholat, kau tahajud, kau beramal, kau memohon ampun. Itu jalan keluarnya. Kalau kau begini, ini bukan jalan keluar, jalan yang sangat sesat bagimu, Ronald. Iya, Jagabaya. Itu sudah kulakukan sedikit demi sedikit, Jagabaya. Tapi masih mengganjal penyesalan di hati ini, Jagabaya. Seolah-olah ya, tolak pikiranmu selama ini kau makan nasi, kau makan apa. Menjadikan bukan sebuah pikiran. Bukan, menjadikan sebuah penyakit. Kita punya mata, punya otak, ya, punya telinga. Semuanya indera itu untuk kita pola berpikir yang sehat. Kalau begini caranya, kau bukannya yang sehat, kau salah jalan. Kau yang salah jalan, kau yang menghancurkan jiwa ragamu di dalam kegelapan ini. Jangan sampai Ronald. Semua permasalahan pasti aja jalan keluarnya dengan satu syarat, kau bisa menemui kami di mana kami berada. Kami malu Jagabaya, aku malu. Mengapa perbuatanku seperti itu bukan hal yang baik untuk diceritakan sebenarnya. Sebenarnya gini Ronald, hidup itu bukan kita tenang karena ada harta. Kita tenang karena kita melihat dunia ini kita syukuri. Itu yang ketenangan jiwa. Yang ada di atas dunia ini adalah ciptaan Allah. Semuanya kita menyukurinya dengan apa yang ada yang kita makan. Kalau kita tidak menyukurinya, sebesar harta kita, semuanya akan menjadi abu, akan lewat seperti air. Benar. Jadi jangan sampai sekali kau mengakhiri hidupmu dengan cara seputus tali. Seolah-olah kalau kau tidak percaya, jasadmu semuanya tak akan terima bumi atas ada kesalahan perjalanan ini. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu Jagabaya? Iya. Orang telah mengakhiri hidupnya. Jika memang itu tadi terjadi, aku mengakhiri hidupku dengan tali ini, itu sama saya tidak bertemu mereka di sana? Tidak. Malah kau jadi gentayangan. Astagfirullahaladzim. Kau kemana-mana arah, karena kau tidak terima bumi. Karena kau telah sesat. Iya. Arahmu itu pulang, bukan kembali ke asalmu, tapi kau di awang-awang. Janganlah mengakhiri hidup secara begini. Kita adalah manusia yang sempurna. Jangan salah jalan. Karena semua itu adalah cobaan. Siapa tahu demi cobaan inilah. Tapi aku tidak tahan lagi sebenarnya Jagabaya dengan cobaan ini. Bukan aku tidak mencari. Hampir semua tempat pemakaman umum ku datangi. Ku cari satu persatu, itu tidak menemukan. Tapi kamu harus sabar Ronald. Sabar, suatu saat pasti kamu ketemu.
semua orang selaku tanyai sanak keluarga yang mereka tidak tahu. Atau jangan-jangan mereka menutupi semua ini. Ya, yang jelas satu, mereka takut. Apabila kau menemuinya, itu just mereka ketakutan. Kedua, mereka itu sangat mengeri apabila kalian datang. Kenapa? Mereka tidak melihat apa penampilan kami sudah berubah. Iya, benar. Aku tahu kalian sudah berubah. Tapi untuk menyatakan masyarakat yang awam itu sangatlah susah, Ronald. Tidak segampang kita membalikan tangan. Itu yakinlah padaku. Semua itu dengan berlahan-lahan. Kita berani dicaci, kita berani dimaki, kita berani diludahi. Tapi untuk tujuan kita, untuk meyakinkan mereka, untuk merubah pola perjalanan hidup kita, supaya kita mengarahkan jalan yang benar. Itulah tujuan saya. Apa kau tidak ketemu dengan si bujang hitam? Semalam. Ya. Semalam aku sedang duduk di salah satu pos ronda. Ada sekelibat bayangan hitam. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Seperti ingin menyerang kita kebayang. Tapi itu bukan bujang hitam. Siapa sebenarnya? Mungkin itu adalah jin yang dikirimnya. Astagfirullahaladzim. Karena sosoknya sangat besar, Jakabaya. Berbulu. Berarti dia ingin menghabisimu. Benar, seperti ingin menyerang. Ingin menyerangmu. Aku berlari ke dalam masjid, Jakabaya. Astagfirullahaladzim. Setelah aku keluar, jasad itu, sosok itu sudah tidak ada lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Aku yakin itu kiriman dari bujang hitam. Karena dia tidak terima dengan tobatnya kami. Panas mungkin, Jakabaya. Kita geser ke situ saja. Ayo, kita bekerja. Kita geser. Karena memang aku yang membuat api ini tadi. Oh, kau yang membuat apinya. Benar. Ya. Sambil berpikir apa solusi yang terbaik. Dari situ aja. Ini kameramen, kau dari sana biar enak. Biar dingin kau dari sini. Biar dingin. Di sini saja mungkin kita. Ya, kita duduk sini aja biar enak. Nah, kau di situ aja kameramen, biar dingin kau. Nah, situ. Aduh. Jadi begini, Ronald. Kita mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Benar. Itu adalah orang yang sesat. Sesat dalam pola berpikir, sesat cara dia memandang, sesat cara dia bicara. Seolah-olah kita itu adalah sebatang kara hidup di dunia ini. Tak ada sahabat, tak ada teman, tak ada kerabat. Tapi memang nyatanya seperti itu hidupku ini, Jakabaya. Tidak ada lagi orang yang menerimaku sebagai teman atau sebagai yang paling rendah daripada teman. Itu mereka tidak mau lagi. Sabar. Kesabaran itu perlu diukur dengan cobaan. Iya, kalau kau sabar, cobaan itu luar biasa untuk menuju meyakinkan kembali ke jalan yang benar. Tapi sampai kapan kita Jakabaya? Sampai kapan? Itu yang akan nanyakan. Sampai kapan cobaan ini akan berjalan? Ya, tapi jangan kau mengakhiri dengan segantung tali, Ronald. Iya. Aku sudah lelah kita Jakabaya. Kamu bisa datang ke tempat pendepokan saya. Ya, atau kamu bisa menginap di tempat saya kalau kamu mau berkenan. Bisa aja. Aku memang bisa ke Jakabaya. Tapi di dalam perjalanan itu aku selalu takut. Takut akan pertemuan dengan para ante-ante dari bujang hitam. Sabar. Semua perjalanan itu pasti ada cobanya. Tidak akan mulus. Tapi aku yakin kalau kau datang ke pendepokanku, kau bisa menginap, kita bisa bertukar paham. Sedikit-sedikit bisa menanamkan apa arti kalimat-kalimat yang pernah saya ucapkan. Karena kita ini hidup ini tanpa pondasi. Rumah tanpa pondasi roboh. Hidup kita tanpa pondasi, tanpa agama, tanpa iman. Benar. Kita akan goyah. Tidak ada satu yang kita yakini. Maka disinilah kita harus sabar. Karena perjalanan hidup itu tidaklah gampang. Benar. Jangan kita memandang mata ini jauh yang kita pandang. Jangan kita memandang harta orang yang jauh yang kita rasakan. Alangkah hidup enak orang itu. Belum tentu dia hidup enak. Ya benar sekali. Di baliknya itu kita tidak tahu. Benar. Dari mana dia dapatkan. Dari mana dia hasilkan. Karena lidah itu tidak bertulang. Bibir itu tidak ada kuncinya. Asal mengangkap. Apalagi sudah meyakinkan kepada orang banyak. Jangan sampai kita salah jalan. Jangan sampai kita salah langkah. Benar. Yang tentulah kita itu apa adanya, terima apa adanya, kita syukuri. Itu kuncinya hidup. Kalau kau banyak mengucapkan syukur atau kau
menyebutkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kau ucapkan itu. Siapa tahu suatu saat kotoran yang ada di badanmu itu akan gugur dengan kalimat-kalimat itu. Amin gitu Baya. Ya itulah perjalanan hidup. Karena tanpa perjalanan hidup kemungkinan kamu tidak ada ceritanya. Benar. Dengan ingin mengakhiri hidupnya dengan sebelas tali atau perbuatan Ronald terhadap keluarga-keluarga yang pernah disakiti tidak ketemu. Inilah kalau begini caranya Ronald, sama saja kau yang tersesat. Ya, gimana kau bisa menghapus dosamu? Astagfirullahaladzim. Ya. Ternyata salah jalan. Salah Ronald, salah. Kau sangat salah, tidak tepat. Ya. Aku tidak tahu benar Ki Jagabaya. Yang tepat sebenarnya bukan begitu caranya. Bagaimana Ki Jagabaya? Yang tepat itu lebih baik kita kesini biar dingin dikit. Nah, kita kesini. Nah, nyantai kita sini coba. Nah, ini ada apinya. Aku enak pakai api ini. Kemana yang tepat itu Ki Jagabaya? Yang tepat itu ya, kita sering mendekati alim ulama, kiai, ya. Aku izin ingin merokok Ki Jagabaya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Jika terjadi tadi, la ilaha illallah. Ya apa kalau sampai terjadi kau gantung diri di sini? Ya, pas tergantung dilihat kan malu. Benar. Iya. Seolah-olah kami sebagai spiritual tidak bisa mengarahkan. Ya. Bukan seperti itu Ki Jagabaya, bukan seperti itu. Kalau arahan dari kalian itu tidak kurang-kurang Ki Jagabaya. Masa kau harus mengakhiri hidupmu sebegitu? Tapi hatiku ini banyak sekali ganjalannya Ki Jagabaya. Banyak sekali. Belum lagi penyesalan. Belum lagi kena pertanyaan Ki Jagabaya. Kenapa tidak dari dulu kami bertobat? Ya, penyesalan itu tak mungkin di depan, pasti di belakang. Semuanya pengakhiran cerita tuh tidak akan ada di depan, pasti di belakang. Benar. Inilah yang kurasakan. Ya, inilah perjalanan hidup kamu, Ronald. Aku yakin kalau kau sabar. Coba aku lihat di sini. Kalau sampai terjadi tadi kau sampai gantung diri Ronald di sini, Masya Allah Ronald. Ya, ini sangat dalam. Ya, benar Ki Jagabaya. Ini sangat dalam Ronald. Kau akan gantung naik sini, kau ikat tali sini, kau langsung jatuh ke sini. Mas subhanallah. Itu tadi yang akan kulakukan sebenarnya. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Yang lagi Ronald, apabila kau ada permasalahan ya, tidak bisa kau pecahkan, kau bisa menemui Ki Jagabaya. Ya. Tadi inginku seperti ini Ki Jagabaya. Gimana? Aku ikat tali di sini. Ya. Aku pasang di sini tali matinya Ki Jagabaya. Gimana? Ini sudah kusiapkan batu untuk mengikat leherku ini Ki Jagabaya. Astagfirullahaladzim. Seperti itu tadi. Astagfirullah. Ini batunya. Jika Ki Jagabaya tidak percaya, ini batunya. Jangan Ronald, jangan. Aku mohon padamu, jangan sampai akan terjadi lagi. Dikenakan mengakhiri hidup itu bukanlah bagus. Ya. Lebih kamu sabar, tenang dan yakin. Mudah-mudahan perjalanan hidupmu nanti ada perubahannya. Amin. Ya. Ketika kamu salah begini kan, itu kan satu penyesalan. Benar sekali. Ya. Untung tadi tidak kulakukan Ki Jagabaya. Aku ini kan tahu namanya dulu kan sini tempat pertarungan. Benar. Jadi pertarungan di sini nih tempat pertarungan setan merah di sini. Benar sekali. Jadi aku lewat di sini, aku mendengar sesuatu, kok ada suara siapa itu? Suaraku tadi itu Ki Jagabaya. Astagfirullah. Naiklah jika Ki Jagabaya ingin naik. Kameramen bisa mendekat nggak? Bisa mendekat, mendekat lagi ke sini. Biar enak kita sini. Masya Allah. Aku tidak bisa. Aku di sini aja. Aku ngeri tempat ini. Ya. Sangat ngeri sekali. Jadi Ronald, tempat ini jangan sampailah satu kalimat lagi kamu akan terjadi di sini. Aku harap. Tidak mungkin Ki Jagabaya. Ya. Jika seperti itu benar kata Ki Jagabaya tadi, aku tidak akan melakukannya. Kalau kau sampai terjadi di sini, sama aja kau adalah golongan setan-setan jin-jin itu, Ronald. Astagfirullahaladzim. Ini, makanya aku mohon padamu ya, kau harus sabar dan yakin, mudah-mudahan nanti suatu saat nanti kau akan berubah. Ini. Apakah mereka menerima maafku tadi Ki Jagabaya? Pasti Allah itu akan mengampuni, Ronald. Tak mungkin ya. Yang penting kau itu yakin. Kalau kau yakin, Silakan dulu di sini Ki Jagabaya. Kalau kau yakin Ronald, aku pasti dengan keyakinan itu ya pasti mendapatkan satu pahala. Jangan sampai kau seperti tadi Ronald, ya mengakhiri hidup tanpa ada jalan keluarnya. Itu sangat berdosa. Astagfirullah. Kau berdosa kepada jasadmu,
rohmu. Kesian, dia akan bergentayangan, dia tidak terima bumi dan langit. Ini karena orang setelah mengakhiri hidupnya itu, karena dia tidak menyukuri karena apa dia telah diciptakan Allah ke atas bumi ini, melihat isi alam ini, tidak diucapkan dia bersyukur, dia hanya berkurang terus. Inilah kenapa kita dilahirkan dengan sempurna, kita tidak mengucapkan syukur alhamdulillah. Kenapa mereka itu banyak sekali yang tidak sempurna, tapi mereka tuh merasa luar biasa. Benar. Menyukurinya hidup ini. Banyak sekali orang-orang seperti itu. Iya, karena mereka dilahirkan ke bumi ini alhamdulillah telah melihat bumi, merasakan bumi itu. Janganlah sampai sekali terjadi lagi, Ronald. Apabila matamu itu melihat, bukan tidak melihat. Hatimu bagus, telingamu bagus, bukan tidak mendengar telingamu. Jangan sampai kau akhiri suatu saat. Itu adalah perbuatan sangat dosa, sangat dibenci oleh agama siapapun. La ilaha illallah. Ya. Tapi tadi tuh mataku sempat gelap pandanganku jauh-jauh. Hatiku menikut gelap seperti sudah. Inilah mungkin jalan terbaik itu pikiranku tadi. Subhanallah, subhanallah. Karena selama ini tidak ada titik terang. Allah Akbar. Bukan tidak mencari kami, selalu mencari Ki Jagabaya. Allah Akbar. Tapi apa nyatanya? Zong, nol besar. Tapi kira-kira pandanganmu, karena saya tidak tahu kan latar belakang ceritanya apapun. Kira-kira pandanganmu, apabila kau tidak ketemu keluarga besarnya, apa yang kau lakukan untuk akhir nanti? Itu Ki Jagabaya, buntu, sudah buntu pikiranku. Baik. Sudah mentok. Inilah tadi akhirnya. Jangan, Ronald. Itulah pikiranku. Apabila nanti memang tidak ketemu keluarga besarnya, atau kerabatnya, atau cucung cicitnya, jangan lagi kau mengakhiri hidupmu seperti tadi. Aku mohon, kau datanglah ke tempat mushola, kau berbagikan rezeki, entah banyak entah dikit kepada mushola atau anak-anak yatim. Kau banyak membersihkan makam-makam, atau kau banyak mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang pernah kau sakiti, karena beliau tidak pernah kalian temukan di mana tempat mereka berada. Apa itu akan sampai Ki Jagabaya? Sampai. Kenapa saya bilang sampai? Kalimat sampai itu begini, kita harus cerna. Bagaimana? Sedangkan kita akan membuka Al-Quran itu, yang kita buka Al-Fatihah. Benar. Ketika kita akan sholat menghadap Allah, menghadap Tuhan, yang kita buka Al-Fatihah. Benar. Ketika akan mengirimkan doa-doa Al-Fatihah, apalagi mengirimkan orang yang sudah mendahului kita, ada Al-Fatihah. Berarti kuncinya ada di Al-Fatihah. Jadi kunci hidup, kuncinya dunia, kunci akhirat adalah kunci gemboknya di Al-Fatihah. Itu kuncinya. Tapi hambanya ini banyak salah jalan, salah mengerti, salah menjalani. Apakah kau sanggup untuk mengamalkan Al-Fatihah supaya hatimu bersih, dingin, kau bisa membuka kunci semuanya di atas dunia ini, di akhirnya nanti? Insya Allah sanggup Ki Jagabaya. Perjalanan hidup memanglah jauh, hanya cobaan. Kuat atau tidaknya kita dicoba. Inilah cerita asalmu. Kalau kau kuat menjalani hidupmu, suatu saat kau menjadikan orang yang bahagia. Tapi kalau kau tidak kuat, kau akan mengakhiri hidupmu seperti tadi. Jadilah orang tersesat, mati yang tidak terima bumi. Kau pasti bergentayangan di alam nanti. Baka ini. Untung tadi tidak terjadi Ki Jagabaya. Subhanallah, subhanallah. Telat sedetik saja mungkin aku sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi. Karena kamu salah, Ronald. Ya, salah pola berpikir. Kalau kau tidak salah pola berpikir, tak mungkin semuanya akan terjadi, Ronald. Benar. Pikiranku sudah mentok. Apa kamu tidak menanyakan kepada seperti sahabat-sahabatmu? Aku tidak ada sahabat, Ki Jagabaya. Tidak ada pensahabat? Benar. Terasing sendiri. Masya Allah, Masya Allah. Karena sepertinya ingin menuju ke jalan terbaik itu sangat sulit Ki Jagabaya. Allah Akbar. Tidak ada satu orang pun yang ingin menoleh ke arah kita. Allah Akbar, subhanallah. Berat sekali rasanya. Jadi tadi kalau misalnya aku tidak datang ke sini akan berakhir hidupku. Benar.
Ditambah lagi hidupku yang masih lontang-lantung seperti ini, tidak jelas bisa dikatakan seperti itu. Itu Allah. pandangan masyarakat sangat hina sekali Ki Jagabaya. Sangat hina. Bahkan aku lewat depan rumah mereka saja mereka langsung menutup pintu. Begini aja Ronald. Kau bisa menemui sahabat Ki Jagabaya seperti Gus Arya di Padepokannya. Kau bisa menemui sahabat-sahabat Ki Jagabaya yang lain. Minta pendapat, minta petunjuk. Siapa-siapa kalau boleh tahu Ki Jagabaya? Yang pertama Gus Arya. Ya. Yang keduanya kau bisa menemui sahabat Ki Jagabaya yang ada di dekat sini, tidak jauh dari sini. Siapa itu? Di bawah lereng bukit sana. Dia adalah sahabat kental saya bernama tapi dia tidak pernah muncul, tapi dia bisa kita pegang. Ada orang dua di sana itu sahabat Ki Jagabaya, Bang Ji Lampung dengan santrinya BRL itu. Kau minta pendapat sama Bang Ji Lampung, bisa kau datangi. Itu santri BRL itu mungkin dia masih seletingku Ki Jagabaya. Iya, masih anak muda juga. Dia masih muda. Itu enak seperti yang Ya. lawan bicara ngobrol Ki Jagabaya. Dia satu masih muda, keduanya dia juga adalah santri kepercayaan oleh Bang Ray Lampung. Itu pasti Santri orang yang Ray. sudah terarah. Orang yang lurus mungkin. Sangat lurus, dia tidak pernah keluar. Asal keluar pasti ada misi dari Bang Ray Lampung. Seperti Bang Ray Lampung waktu hilang, dia keluar. Karena di dalam Padepokan itu, dia hanyalah mengaji. Wiridan ngaji, sholat wirid ngaji, puasa, itu. Makanya dia lebih mendalami, yang lebih tahu. Muda orangnya, ilmunya sangat tua. Dia itu. Aku harus bertemu dengan orang itu Ki Jagabaya. Ya, kalau kau ingin turun gunung, sekarang ini silahkan temui dia di sana. Salamkan kepada santri BRL bersama Bang Ji Lampung bahwa tadi kau telah menemui oleh Ki Jagabaya. Tak usah kau ceritakan permasalahan ini. Kenapa? Malu Ki Jagabaya? Iya. Karena ini perbuatan dosa. Iya, dosa. Seperti iman kalian itu cetek sekali. Tidak ada iman. Orang yang tiada iman dengan cara mengakhirkan hidupnya ini nol besar. Cuman bisa makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. La ilaha illallah. Tidak ada satu hidayah. Makanya di situ jangan sampai kita mengakhiri hidup dengan tidak bisa memecahkan permasalahan, seolah-olah kita ini di dunia ini cuma sendirian. Jangan, sangat bahaya sekali. Mungkin aku belum bertemu saja dengan orang-orang yang bisa menerima Ki Jagabaya. Benar. Baiklah, kalau kau ingin pulang silahkan. Baiklah. Salamkan aku mau mereka. Tolong jangan ceritakan ini dengan siapa-siapa Ki Jagabaya. Tidak, aku tidak akan Ini perbuatan aku yang sangat memalukan sebenarnya. Tidak. Ki Jagabaya akan kemana ini? Aku akan melurusi perjalananku. Baiklah. Hati-hati di perjalanan Ki Jagabaya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati kalau kau turun. Kalau kau bertemu Bang Ray Lampung, salamkan dari Ki Jagabaya. Siap Ki Jagabaya. Akan kusampaikan salam. Saya masih mencari keberadaan si Bujang Hitam. Benar sekali. Sebelumnya terima kasih Ki Jagabaya. Sama-sama. Subhanallah. Hati-hati. Siap Ki Jagabaya. Baik. Ya, hati-hati ya. Allahu Akbar, subhanallah ya. Alhamdulillah ya persahabat ya. Ketika Ki Jagabaya mau lewat di lereng ini tadi, kalau tidak ada suara, mungkin saya tidak tahu apa tadi yang terjadi di sini tadi. Ya. Saya mendengar kalimat-kalimat yang merasa penyesalan. Tidak taunya Ronald. Ronald ini saya lihat ingin mengakhiri hidupnya di sini. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Ketemu Ki Jagabaya. Dengan bisa saya selamatkan beliau ini kan. Saya arahkan supaya beliau ini sedikit demi sedikit ada perasaan, ada iman, ada kalimat-kalimat Allah tertancap di dada dia. Apabila tidak terjadi tadi, alangkah besar dosanya. Dia jelas tidak terima bumi. Karena mengakhiri hidup dengan cara bergantung diri adalah perbuatan yang sangat berdosa. Yang sangat bertentang agama. Ya, para sahabat-sahabat ya, alhamdulillah ya, Ki Jagabaya ini bertemu Ronald sini bisa saya kasih satu saran ya. Jangan lupa ya persahabat ya, ikutin terus perjalanan Ki Jagabaya. Jangan lupa juga like dan komen, subscribe kepada Ki Jagabaya, hidupkan notifikasinya, pencet loncengnya sebanyak-banyaknya supaya 5 jari tangan Anda yang mana sini
bisa membuka pintu rezeki dan mengangkat derajatnya Ki Jagabaya. Tapi jangan salah para sahabat, ada sahabat Ki Jagabaya bernama Darah Biru BLL. Nah, mengapa Darah Biru BLL ini? Karena BLL itu kan Bang Rey Lampung. Darah Biru ini adalah keluarga besarnya Bang Rey Lampung. Makanya ini adalah keluarga besarnya Bang Rey Lampung ya, yang bernama Darah Biru BLL ini. Jangan lupa ini persahabat, like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya beliau ini. Dia adalah keluarga besarnya Bang Rey Lampung ya. Darah Biru BLL ini ya. Ada juga sahabat saya ya, Bang Ji Lampung. Ada lagi sahabat saya Santri BLL. Itu sahabatnya Ki Jagabaya semua. Jangan lupa mereka tuh like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Apabila ada kata-kata yang salah, Ki Jagabaya mohon maaf. Karena saya adalah manusia yang biasa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kehilapan. Memang Ki Jagabaya bukanlah orang yang pintar, banyaklah orang yang tidak tahu apa-apa. Dengan perjalanan Ki Jagabaya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.